balik lagi di Auto Insight sama aku Ivan Karahmana. Nah kali ini nih aku sudah bersama mobil listrik brand Indonesia yaitu Aletra L8. Jadi mobil ini tuh ada dua varian, satunya 7-seater dan satunya lagi tuh 8-seater di kisaran harga 488 jutaan. Nah ini yang lagi bersama aku kebetulan itu yang 7-seater. Seperti apa mobil ini? Yuk kita kepoin mulai dari tampak depannya dulu. Tampak depan dari mobil Aletra L8, jadi sangat clean ya, sangat futuristik dan ya clean banget lah. Jadi di sini hanya ada emblem dari Aletranya dan masih menyisakan grill di bagian bawah, garis-garis dari ujung kanan ke ujung kiri, dan fungsi grill ini tuh untuk mendinginkan motor sekaligus baterai dari mobil ini. Ini headlamp dari mobil ini, dan di sini ada lampunya udah LED projector. Nah menariknya di mobil ini di bagian lampunya tadi masih ada tulisan brand Geely. Jadi memang karena mobil Aletra L8 ini tuh tadinya memang dari grupnya Geely gitu, dari Geely Group. Lanjut ke bagian tengah nih, sini ada kameranya, dan di atasnya tadi yang aku bilang ini ada emblem Aletra. Ternyata dia untuk ngecharge-nya. Dan mobil ini sudah CCS2, jadi fast charging lah kalau ngecas. Nah tuh. Yep. Kita lanjut ke bagian samping. Nah ini dia nih, bagian samping dari mobil Aletra L8. Jadi cukup panjang ya. Nah ini panjangnya kisaran 4.812 mm. Dan untuk beratnya di 1,8 ton. Untuk mobil MPV dia cukup paling panjang lah ya. Nah ini spionnya. Di sini ada satu kamera, ada seinnya dan ada aksen chrome-nya lagi. Nah ini roof railnya kalau dipegang-pegang cukup kokoh nih. Jadi kalau kontainer mau naruh roof box untuk nambah barang, nambah bagasi, ya ini cukup proper lah, cukup oke. Kita lanjut ke ban sama velgnya dulu kali ya. Nah ini velgnya udah dual tone, udah warna hitam dan chrome dan silver. Terus dengan ukuran ini ada di 18 ukuran velgnya. Nah untuk bannya sendiri ini ukurannya 225 55 R18. Nah ini kalau lihat-lihat sih ini pakai ban Hankook. Ini kan brand Cina ya, tapi kenapa bannya pakai brand Korea nih? Dan ini disc brake-nya lumayan gede ya. Ini cover dalamnya juga udah pakai bluder. Biasanya kan mobil-mobil tuh covernya pakai plastik ya. Apa dengan dia pakai bluder jadi bisa meredam suara-suaranya atau gimana ya? Nah kita lihat di ban belakangnya. Nah ini ternyata udah pakai disc brake juga dan cukup gede nih disc brake-nya. Dan di mobil ini udah ada over fender ya, meskipun over fender tipis tapi menambah kesan SUV ya untuk mobil ini gitu. Nah ini side skirt-nya tebel ya, tebel. Seperti inilah side skirt dari Aletra L8. Dan suspensi di mobil ini yang depan itu pakai MacPherson strut, yang belakang itu pakai multilink. Next kita lihat bagian belakangnya. Sini ada shark fin antena, terus ini spoilernya dan rear defoggernya nih ada juga. Sini wiper, masih ada tulisannya nih Aletra gitu. Nih ada varian dari mobil ini L8 EV. Terus kita coba kali ya untuk buka bagasinya nih. Di sini nih ada kamera nih kontainer. Sini deket platnya. Dan lihat-lihat ternyata di sini ada sensor parkir 1, 2, ada 3. Dan di sini ada aksen chrome juga jadi nambah mobilnya tuh kayak premium lah ya. Ini LED barnya memanjang dari ujung ke ujung. Dan sini nih masih ada kotak-kotak lah ya, ada aksen kotak-kotak. Dan yang tadi aku bilang masih ada tulisan Geely-nya. Tuh. Kita coba buka bagasinya. Di ini mobil ini juga sudah power tailgate, jadi buka otomatis. Nah ini bagasinya segini kan, dia kan 7-seater ya. Masih cukup naruh koper, naruh galon juga masih sangat oke lah. Nah sekarang aku coba lipat dan mau lihat seberapa luas bagasinya. Jadi ya cukup luas lah ya, kalau mau numpuk-numpuk barang di sini masih oke. Tapi memang kalau dilihat-lihat ya ini
kurang rata ya. Apa karena joknya tebel jadinya nggak clean rata gitu. Yuk kita tutup. Nah, sebelum masuk ke dalam, aku pengen liatin mesinnya di kap depan. Yuk. Nah, ini dia nih mesin mobil ini. Jadi mobil Aleta 8 ini dibekali motor yang bertenaga 161 horsepower dengan torsi 240 Nm. Baterainya ada 2 varian, yang ini 64 kWh dan diklaim mampu menempuh jarak sekitar 540 km untuk sekali pengecasan aja, kontainers. Nah, ini sayangnya masih banyak storage yang tersisa ya. Semestinya menurutku bisa dimanfaatkan untuk bagasi tambahan. Nah, ini lihat di sini nih, lucu-lucu ya, ini bulat-bulat gini. Wiper, air pendinginnya, dan satu lagi nih di sini masih ada nama Geely. Lanjut bagian dalam. Nah, ini dia nih interior dari mobil Aleta L8 ini. Nah, ini karena panas, aku mau nyalain dulu. Nah, menariknya, dia masih menyisakan button start stop engine. Jadi berbeda dengan mobil listrik lainnya ya. Wis, langsung disambut nih layar entertainmentnya. Jadi aku mau, nah ini juga, ini kan masih ada button-button ya. Aku mau ngatur. Nah, AC-nya dulu. Oke. Nah, ini untuk kenyamanan duduknya menurutku sangat nyaman, dan dari joknya juga sudah sintetis ya. Ini kayak ada banyak aksen-aksen dari jahitannya itu. Terus apalagi headroom ya, headroomnya juga masih cukup lega, tinggiku 165 cm, dan kita bisa ngatur posisi duduk kita yang di sini sudah elektrik. Dan di sebelah situ tadi aku juga udah cek, itu juga sudah elektrik. Nah, untuk setirnya ini juga udah empuk-empuk, udah oke lah, dan masih ada beberapa button lagi untuk kayak volume. Dan sebelah kiri ini cruise control di mobil ini. Dan setirnya ini flat bottom. Sebelah kanan ini untuk wiper, dan sebelah kiri untuk sein. Dan lampu bersama wipernya juga ini sudah auto menyesuaikan dengan kalau misalkan sudah malam dia auto nyala, kalau hujan wipernya juga auto nyala gitu. Lanjut nih ke door trim ya. Door trim memang sama, udah empuk-empuk, udah ini pakai sintetis, dan yang aku suka ini door trimnya mewah banget sih. Dia memadukan nggak cuma dua warna aja ya. Di sini ada warna hitam, ini nggak hitam banget sih ya, mungkin agak gelap lah ya. Terus di sini ada broken white dan ada aksen silver. Terus di sini ada black piano juga. Jadi wah, keren banget. Apalagi ini button-buttonnya terlihat sangat mewah, bukan plastik. Jadi emang mewah lah kelihatannya. Perpaduan antara warna tadi ya, black piano, broken white, dan silver, ini jadi menjadikan mobil ini terasa lah premiumnya. Nah, aku mau ngecek apakah dia sudah tilt dan teleskopik. Oh, udah nih, jadi bisa disesuaikan dengan postur tubuh masing-masing. Oke. Nah, tadi ketinggalan di door trim ini juga ada di paling bawah pintunya nih udah ada speakernya. Sini juga nih di dekat handle. Dan pintunya ini emang berat, jadi untuk cewek-cewek nih kayak aku harus effort lagi lah untuk nutupnya gitu. Ini visibilitas dari mobil ini yang menurut aku cukup oke ya, cukup lebar dan puas lah lihat ke depan. Tapi ini pilar A-nya ini emang agak tebel sih nih. Lihat tuh. Nih agak tebel, jadi ngultung lihat ke kanan kirinya nih masih agak apa ya? Agak kurang puas lah gitu. Untuk lihatnya mungkin bisa di adjust lagi nih untuk varian kedepannya mungkin. Nah, ini dashboardnya sama nih, udah empuk-empuk.
Dan perpaduan warnanya lagi-lagi keren banget, premium banget. Sini ada warna abu-abu, di sini ada broken white, dan di sini ada aksen kayunya. Jadi ngebuat mobil ini tuh interiornya makin terasa lagi premiumnya. Dan di atas ini nih masih ada speaker lagi nih, sini. Nah, tadi ya, lanjut ya. Di sini masih menyisakan beberapa button. Ini untuk ngatur AC-nya. Terus ini temperature-nya. Temperature juga nih lolo gue nih kayaknya. Jadi kalau aku lagi mau dingin, aku bisa atur sesuai keinginanku. Yang ini kalau lagi mau panas terserah. Kalau bahasa kerennya sih dual zone, tapi kalau bahasa gue, lolo gue. Nah ini layar entertainmentnya, jadi dia kayak kerasa terbang sih. Kalau gue lihat dari sini, ini kayak ngerasanya tuh ngambang gitu. Keren sih dilihatnya. Dan ini cukup fokus ini untuk di belakangnya ini. Dan untuk ukuran layar entertainment ini 12,4 inci. Nah ini dia nih layar entertainment dari mobil Aletta L8. Kita lihat ada apa aja. Sini, nih ada kamera. Kita bisa lihat kanan kiri, atas, bawah. Kita X dulu. Terus ini apa ini? Oh ini lampu ya, untuk ini di sini ada keterangannya lampu. Untuk drivingnya ada 2 mode berkendara, yang satunya yang eco, yang normal, yang satunya lagi yang sport. Tapi kalau kamu kontainers malas repot untuk ngatur di layar entertainment ini, kamu bisa ngatur di sini, di drive mode. Tuh, dia juga bisa langsung berubah gitu. Di sini ada ambience light, menyesuaikan keinginan kalian, dan ada informasi untuk baterai dari mobil ini. Loh, kok beda ya? Di sini kan masih udah sisa 84%, tapi di layar MID-nya di sini masih 100% nih. Nah, ini kenapa nih? Nah, aku harus tanyakan lagi nih. So di sini keterangannya udah 84, di sini masih 100%. Nah, kita cek ada apa lagi. Ya, selebihnya sama sih. Ini ada untuk mungkin wallpaper. Terus ada untuk menelpon, ada video juga. Sama ini ada keterangan untuk tadi ya, AC dan temperature-nya gitu. Nah, kalau kalian bertanya-tanya apakah mobil ini ada ADAS-nya atau enggak, mobil ini Aletta L8 belum ada ADAS-nya, kontainers. Jadi makanya tadi saat aku buka si layar entertainment-nya emang nggak ada pengaturan untuk ADAS-nya. Nih lanjut ke konsolnya, dan konsolnya nih menurut aku sangat mewah ya, apalagi dia pakai aksen yang sama nih kayak dashboard-nya, itu aksen kayu-kayu nih. Jadi oke banget, dan dia sudah 2 lantai. Bawahnya tuh masih ada untuk menaruh storage dan untuk ngecharge juga pastinya. Di sini ada Type C, dan sini masih ada port DC. Nah, untuk di bagian atas ini udah wireless charging, dan jangan khawatir panas karena di sini juga udah ada pendinginnya lah. Sini bisa naruh handphone juga. Sini masih menyisakan beberapa tombol lagi untuk auto hold dan electric parking brake. Tadi yang aku bilang drive mode. Dan ini pengaturan untuk regenerative braking. Dan di bawahnya ini ada traction control. Sini ada tuas transmisinya. Sini ada ini buat parkir nih. Sini ada 2 cup holder, dan masih ada storage-nya, tapi storage-nya nggak cukup besar ya. Di storage mini aja. Tapi ini sudah empuk-empuk juga nih sini. Ini untuk sunroof ya, panoramic roof-nya. Jadi memang ini belum bisa dibuka ya kacanya. Tapi untuk cover kita bisa pecetnya dari sini untuk ngebuka dan nutup covernya. Ini karena aku butuh untuk pencahayaan, mari kita buka lagi. Terus ini ada lampu. Lampunya sangat kecil ya. Oh iya, lampunya kecil banget nih. Apa karena memang masih siang ya? Oke. Terus ini sun visor-nya sudah ada lampu dan kacanya. Jadi untuk kita mau tacap-tacap nih atau ngaca-ngaca, kalau misalkan malam nggak usah khawatir. Di sini juga sama nih, udah ada lampu dan kacanya juga. Nah, kalau gitu kita lanjut ke bagian tengah. Nah, kontainers, ini dia si tengah dari mobil ini.
Nah, pertama-tama aku pengen menyesuaikan posisi dudukku, nyamannya gimana. Tapi di setengah ini memang belum elektrik sama yang kayak di depan ya. Jadi memang harus, nah secara manual. Nih, ini paling mentoknya segini, legroom aku masih cukup lega. Dan untuk headroomnya sendiri masih cukup oke juga. Tinggiku tadi 165 cm. Nah, aku coba mau mentokin. Nah, ini mentoknya. Ini nggak PW, tapi karena kan emang mentoknya segini. Sebenarnya kalau misalkan mau santai banget sebenarnya enaknya dimentokin sih. Tapi gimana ya, nanti yang belakang kalau mobilnya penuh jadi terganggu. Kalau misalkan aku coba sesuaikan dengan posisi awal nih, kayak yang di seat ini, coba aku samakan segini. Itu legroomnya masih cukup oke. Cuma kalau untuk nih kaki aku masuk ke dalam jok drivernya. Dan sayangnya ini juga joknya kenapa agak turun banget ya. Semestinya kalau ini bisa agak lebih tinggian dan kakiku, pahaku ini bisa ada bantalannya tuh jadinya lebih nyaman lah. Sekarang mau cobain armrestnya. Oke, gini. Armrestnya ya sebenarnya agak terlalu ini ya, agak terlalu kurus ya. Agak terlalu kurus. Jadi kalau mau betul-betul nyender tuh kita kan kadang nggak selalu duduk tegap seperti ini. Dan ini kalau misalkan aku sesuaikan, jadinya ini ngangkat tuh, ngangkat. Kalau kita lagi pengen nyantai kan bisa gini. Tapi ya oke lah, armrest seperti itu. Nah untuk AC ini ada banyak banget di konsol nih, ada. Terus di atas aku juga ada, jadi blowernya tuh sampai belakang karena menyesuaikan dengan cuaca di Indonesia yang sangat panas. Jadi benar-benar diperhatikan ya, ini sampai di seat belakang juga masih ada nih blowernya nih. Dan untuk pengatur AC-nya bisa diatur dari sini nih sudah gitu. Dan di bawah ini ada untuk ngecas Type A dan Type C. Di sini ada untuk storage tambahan lagi. Uniknya di sini juga ada 2 lagi nih. Di atas nih biasanya buat handphone ya. Ini aku mau pindah ke belakang, gangnya nggak begitu besar sih, tapi ya coba aja deh aku masuk tuh. Jadi harus satu langkah dulu. Nah, tadi ini posisi duduk yang tengah udah aku sesuaikan kembali sama dengan yang kiri. Dan ini posisi normalnya begini. Kalau aku duduk dengan posisi tegak, legroomnya memang masih ada, tersisa sedikit lah, segini nih kalau misalkan nih. Nggak nyampe 1 jengkal. Jadi memang masih tersisa tapi dikit banget. Terus untuk headroomnya juga nyisanya juga dikit banget, nggak nyampe 1 jengkal segini. Dan untuk kenyamanan bersandarnya sih ya sebenarnya nggak begitu empuk kalau dibandingkan dengan kursi-kursi yang depannya. Jadi ini bantalannya nggak cukup empuk lah. Dan dia udah ini untuk 3 orang. Dan ini sama ya kayak yang di tengah bagian jok, bawah joknya ini kurang menyanggah paha kita gitu. Jadi mungkin akan capek sih kalau untuk perjalanan jauh. Tapi untuk ukuran mobil MPV, legroom segini dan luasnya seat terbelakang ini ya, ini sudah cukup lega lah di kelasnya. Dan di sini masih ada cup holder, kiri juga ada karena ada. Dan di sini ada untuk ngecas. Ini Type C. Cuma sebelah sini nggak ada ya. Jadi ada di sisi kanan aja. Tadi aku bilang ini ya udah masih ada blowernya di sini. Nah, kita coba untuk naikin headrestnya. Oh, cukup enak sih untuk kalau saat dinaikin headrestnya dan kita nyender gitu. Jadi cukup nyaman lah. Kalau kita nyender ya lutut jadinya nabrak dong ke bangku tengah gitu. Tapi untuk headrestnya aman banget sih ini. Untuk tinggi aku 165 ini masih cukup proper lah. Nah, Kantaners, aku keluar dulu ya. Aduh, kepentok. Nah, Kantaners, itu dia review dari mobil Aletra L8. Gimana nih menurut kalian? Nah, ini menurutku untuk entry level MPV ini sudah cukup oke, sudah cukup proper. Apalagi desainnya ya, di depan, tampak depannya juga sangat clean, enak dilihatnya.
Menurut kalian gimana nih? Jangan lupa di komen-komen pendapatnya terkait Aleta L8. Dan jangan lupa untuk terus pantengin Oto Insight di Kontan TV. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.